Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Pondok Pesantren Khairul Ummah, media yang berisi tentang informasi-informasi Khairul Ummah terupdate. Nah teman-teman, kan sekarang lagi pada liburan nih, dan juga Pondok Pesantren Khairul Ummah akan mengadakan penerimaan santri baru tahun ajaran 2022 dan tahun ajaran 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari sampai dengan 29 Januari. Nah teman-teman kan banyak bertanya nih, gimana sih suasana Pondok Pesantren Khairul Ummah? Nah langsung saja nih. Nah, ketika teman-teman memasuki Pondok Pesantren Khairul Ummah, bangunan yang akan pertama kali dijumpai ialah pos. Setelah pos, ada dua jalur nih. Jalur ke kiri untuk ke putri, jalur ke kanan untuk putra. Nah, kita masuk yang putra dulu nih. Nah, di jalur putra, bangunan yang akan kalian temui pertama kali ialah Masjid Al-Mutmainnah Pondok Pesantren Khairul Ummah. Nah, setelah Masjid Al-Mutmainnah, di perjalanan teman-teman akan menemui rumah-rumah ustadz-ustadz dan karyawan Pondok Pesantren Khairul Ummah. Nah, setelah teman-teman melewati rumah-rumah ustadz dan karyawan, teman-teman akan berjumpa dengan kelas gazebo sementara. Kenapa kelas gazebo sementara? Karena di Pondok Pesantren Khairul Ummah sedang dalam proses pembangunan ruang kegiatan belajar 72 ruangan, yang mana letaknya di sebelah sana, yang akan kita saksikan nanti videonya. Nah, setelah teman-teman memasuki kelas gazebo, teman-teman akan berjumpa dengan kantor-kantor Pondok Pesantren Khairul Ummah, yang mana terdiri dari kantor Madrasah Aliyah, kantor pondok, dan juga kantor Madrasah Sanawiyah. Nah, di depannya teman-teman akan melihat lapangan, yang mana lapangan ini biasanya dipakai untuk upacara, olahraga, dan lain-lainnya lah, seperti lomba dan juga sebagainya. Nah, setelah teman-teman melewati kantor-kantor pondok dan juga lapangan, teman-teman akan berjumpa dengan ruang kegiatan belajar mengajar, yang mana ruangan ini dipakai oleh Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Nah, setelah teman-teman melewati ruang kegiatan belajar mengajar, teman-teman akan memasuki wilayah asrama putra, yang mana yang pertama kali akan teman-teman jumpai ialah wali asrama. Wali asrama ialah tempat para santri perizinan keluar, perizinan pulang, dan juga tempat nelpon, tempat sakit, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan asrama. Nah, setelah wali asrama, teman-teman akan menjumpai berbagai asrama. Di wilayah putra, asrama terdiri dari 4, yakni asrama Rusunawa, asrama Umar, asrama Utsman, dan asrama Abu Bakar. Kenapa tidak berurutan? Karena di sini ialah asrama Rusunawa, di belakangnya asrama Umar, di belakang asrama Umar asrama Utsman, dan di belakang asrama Utsman ialah asrama Abu Bakar.
Nah, teman-teman harus tahu juga nih bahwasanya setiap asrama memiliki kamar yang berbeda-beda dan juga kapasitas yang berbeda-beda. Contohnya kayak asrama Rusunawa nih, asrama untuk santri baru besok. Asrama ini terdiri dari 8 kamar. Setiap kamar bisa mengisi 12 sampai dengan 22 orang. Teman-teman, disinilah lokasi pembangunan 72 ruang kegiatan belajar. Di lokasi ini akan dibangun 3 bangunan yang terdiri dari 72 ruangan. Ruangan tersebut akan digunakan untuk kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin berwakaf untuk pembangunan 72 ruang kegiatan belajar Pondok Pesantren Khairul Ummah, bisa menghubungi Instagram @lembagawakafku_. Ayo, kirimkan wakaf terbaikmu. Akan rugi orang berwakaf, karena amalan-amalan yang disukai Allah SWT adalah amalan yang terus-menerus, ikhlas walaupun sedikit. Nah, teman-teman, karena wilayah putra sudah kita lihat nih. Sekarang kita ke wilayah putri lagi. Nah, di wilayah putri, bangunan pertama kali yang akan teman-teman lihat ialah Poskestren. Nah, teman-teman, harus diketahui juga nih bahwasanya Poskestren ialah pos kesehatan pesantren, yang mana Poskestren ini tempatnya santri-santri untuk berobat. Jadi semua santri yang sakit akan dibawa ke sini. Nah, teman-teman, setelah Poskestren, kita akan berjumpa dengan SDIT, yakni Sekolah Dasar Islam Terpadu. Di depan SDIT ada lapangan masjid, yang mana biasa dipakai untuk acara-acara besar seperti tabur wudhu, salat Id, dan lain-lainnya acara-acara besar yang dilaksanakan di pondok. Nah, ini dia teman wilayah putrinya. Wilayah putri terdiri dari satu wali asrama dan 6 asrama, yakni asrama Khadijah, Aisyah, Ummu, Fatimah, Rusunawa, dan Mursyidah. Masing-masing asrama memiliki 4-8 kamar, dan setiap kamarnya bisa memuat 15 sampai dengan 30 orang. Selain fasilitas yang kita lihat tadi, masih banyak lagi fasilitas lainnya seperti kosan atau kos santri, aula ruang makan, pengamanan CCTV, dan lain-lainnya teman-teman. Ingat teman-teman, daftarkan diri Anda atau anak Anda ke Pondok Pesantren Khairul Ummah dan follow Instagram @khairul_ummah untuk info penerima santri baru dan informasi kegiatan seputar santri terupdate lainnya. Sampailah kita ke penghubung video kali ini. Nah, kan kita udah jalan-jalan nih dari gerbang pos, asrama putra, asrama putri, dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan aja tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, cukup sudah video kita hari ini. Jika ada salah perkataan atau perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.